Oke guys, kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian proses, yaitu terkait dengan metode pencegahan defect, di mana saat ini rata-rata perusahaan hanya fokus terhadap kontrol output. Jadi, jika kita hanya fokus pada output, biasanya pengecekan hanya dilakukan pada barang yang sudah jadi. Nah, hal itu sudah terlambat. Defect sudah terjadi, hal tersebut hanya untuk mengetahui apakah produk itu oke atau NG. Dimana, jika produk itu oke, bisa langsung dilakukan pengiriman. Dan jika produk itu NG, dilakukan scrap atau di-repair. Metode yang seperti ini sudah kurang efektif karena akan mengakibatkan cost yang sangat berlebih. Jika kita ingin zero defect, seharusnya kita lebih fokus mengendalikan penyebab defect, yaitu mengendalikan 4M1L. Apa sih yang dimaksud dengan 4M1L? Dan bagaimana cara produksi bisa mencapai zero defect? Cara produksi zero defect tidak bisa dilakukan dengan hanya sistem pengecekan outputnya saja. Proses pengecekan output itu hanya memilah antara produk defect dengan produk oke. Dikarenakan produk defect sudah terjadi tapi tertangkap. Jika kita ingin zero defect, seharusnya kita lebih fokus mengendalikan penyebab defect, yaitu mengendalikan 4M1L yang bisa berasal dari manusia, metode, material, lingkungan, ataupun mesin yang biasa dikenal dengan istilah 4M1E atau 4M1L. Seperti yang diilustrasikan pada studi kasus berikut ini. Contoh, saat kita memasak mie. Setelah mie selesai dimasak, apakah mie tersebut kematangannya cukup? Dari hasil memasak mie, yaitu yang pertama, kematangan mie yang sesuai, yang kedua, mie yang kurang matang, dan yang ketiga, mie yang terlalu matang. Saat kematangan mie sesuai, sama halnya dengan produk itu oke, maka customer pun akan puas. Untuk mie yang kurang matang, kita tidak akan mendapatkan rasa yang enak, maka kita harus memasaknya kembali. Selanjutnya, mie yang terlalu matang tidak dapat diolah kembali, sehingga harus dibuang. Untuk mie yang kurang matang dan mie yang terlalu matang akan menimbulkan biaya tambahan, yaitu untuk memasak ulang ataupun memasak mie baru. Jadi, proses pengecekan di akhir itu hanya untuk memilah saja antara produk oke dengan produk reject. Hal ini dikatakan sudah terlambat dikarenakan reject sudah terjadi. Biaya untuk produksi pun sudah keluar. Supaya bisa zero defect, kita harus mengontrol 4M1E atau 4M1L-nya, yaitu dengan mengendalikan faktor 4M1E atau 4M1L. Maka output bisa dijaga kualitasnya. Dari studi kasus tersebut, lalu bagaimana caranya supaya mie yang dimasak sesuai dengan mie yang diinginkan? Untuk mencapai produksi zero defect, kita harus mengendalikan sumber penyebab defect atau penyebab produk tersebut cacat, yaitu kita harus mengendalikan penyebab-penyebab yang membuat mie tidak enak rasanya. Oke, untuk mendapatkan mie yang konsisten rasanya enak, yang pertama adalah manusia. Kita harus memperhatikan kompetensi orang yang memasak. Yang kedua adalah mesin. Dalam hal ini adalah kompor yang digunakan, yaitu kita harus mengatur besar kecilnya api. Yang ketiga adalah metode, yaitu terkait dengan durasi memasak dan juga tahapan memasak. Contohnya, kita harus menunggu air tersebut mendidih, baru memasukkan mie. Kemudian, tentukan waktu berapa lama mie tersebut direbus. Nah, mie-nya jangan sampai telat untuk diangkat ya. Yang keempat adalah material, yaitu bahan yang digunakan. Seperti perbandingan jumlah air, kualitas mie, takaran bumbu, dan juga takaran micin. Yang terakhir adalah lingkungan, yaitu dengan menjaga kebersihan area memasak dan juga alat memasak. Nah, jadi kesimpulannya, untuk produksi zero defect atau produksi tanpa menghasilkan produk yang cacat, kita tidak bisa mengandalkan pengecekan yang dilakukan setelah produk tersebut jadi. Untuk produk zero defect,
kita harus mengendalikan beberapa sumber penyebab defek yang mungkin berasal dari manusia, metode kerja, material, mesin atau infrastruktur ataupun lingkungan yang biasa dikenal dengan istilah 4M1L. Yap, benar sekali. Dengan demikian, zero defect bisa dicapai. Terima kasih sudah menyaksikan Central Video Learning. Semoga video tersebut bisa bermanfaat ya. Oh iya, untuk melihat detail produk Central System, silakan cek web kita di www.centralsystem.com. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kita ya. Oke guys, nantikan video learning selanjutnya ya.